Halo semua, senang bisa berjumpa lagi di CS Review. Kali ini gue akan kembali menceritakan ke kalian sebuah film yang diadaptasi dari kisah nyata berjudul The Pianist yang tayang pada tahun 2002. Dengan rating 8,5 di IMDb, film ini berhasil menyabet banyak penghargaan. Asli sih, memang ini film keren banget. Dibintangi oleh Adrien Brody sebagai Spillman, seorang Yahudi yang hidup di era di mana pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang Yahudi pada masa penjajahan Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler atau disebut juga era Holocaust. Spillman yang juga merupakan seorang musisi harus dihadapkan dengan berbagai kenyataan pahit dan menjadi pelarian selama penjajahan itu berlangsung. Untuk keseruannya, kita langsung saja ke alur filmnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, gue ucapin terima kasih banyak. Dan bagi yang belum, boleh bantu untuk subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih semua. Pada awal film, kita akan diperlihatkan sebuah kota bernama Warsawa di Polandia pada tahun 1939. Dan juga ada seorang pianis terkenal bernama Spillman, keturunan Yahudi, sedang memainkan pianonya untuk sebuah stasiun radio. Namun tiba-tiba suara bom mulai terdengar dan membuat situasi menjadi kepanikan. Di tengah kepanikan, Spillman bertemu dengan Dorota yang merupakan salah satu penggemarnya. Mereka pun berkenalan singkat di sini. Spillman kemudian pulang ke rumah dan bertemu dengan keluarganya yang terdiri dari ayah, ibu, serta saudaranya Henrik, Halina, dan Regina. Mereka mendengar dari radio bahwa Nazi telah berhasil menduduki Polandia. Namun tentara Inggris dan Perancis menyatakan perang terhadap Nazi, sehingga mereka cukup tenang mendengar kabar itu dan merayakannya. Spillman kembali bertemu dengan Dorota dan mengajaknya ke sebuah kafe. Namun terdapat peringatan di sana orang Yahudi tidak boleh masuk. Begitu juga dengan taman dan tempat lainnya yang sudah banyak peringatan untuk orang Yahudi tidak boleh memasukinya. It's another official decree. No Jews allowed on public benches. Quite wonderful. Diperintahkan juga untuk semua orang Yahudi memakai tanda di lengan mereka berbentuk bantangan yang berlambangkan bintang Daud. Jadi mereka para Yahudi ini bisa dikenali oleh para tentara Nazi. Si ayah yang sedang berjalan berpapasan dengan tentara Nazi. Dan mereka menyuruh si ayah untuk tidak berjalan di trotoar karena orang Yahudi dilarang berjalan di trotoar. Euch ist der Gehweg verboten. In die Gosse mit dir. Where they're going to put us. Halina menginfokan kepada Spillman bahwa semua orang Yahudi akan dipindahkan ke sebuah distrik yang sebenarnya tempat itu cukup kecil untuk menampung semua orang Yahudi yang berada di Warsawa sebelum Oktober 1940. Mereka sekeluarga pun pindah ke distrik tersebut bersama dengan semua orang Yahudi yang tinggal di sana. Spillman pun pamit ke Dorota, yang notabene Dorota ini bukan keturunan Yahudi ya guys. Sampailah mereka di distrik tersebut dan mereka melihat orang-orang yang menembok jalanan untuk menjadi batas orang keturunan Yahudi dan orang Polandia. Kehidupan mereka pun semakin sulit di sini karena keterbatasan pekerjaan serta makanan. Banyak orang yang meninggal di pinggir maupun di tengah jalan karena sakit dan kelaparan. Spillman yang bekerja sebagai pemusik di sebuah kafe harus melihat kenyataan pahit saat anak kecil yang baru saja kabur dari luar tembok mengambil beberapa makanan, akhirnya tertangkap dan dipukuli hingga akhirnya meregang nyawa. Saat malam juga, keluarga Spillman melihat ke gedung yang ada di seberang mereka dan didatangi oleh para tentara Nazi yang kemudian tentara itu melempar orang tua yang tidak bisa berdiri dari balkon, kemudian menembaki beberapa orang yang ada di sana. Sadis.
Hendrik, saudara dari Spillman, juga ditangkap oleh tentara Jerman. Spillman akhirnya meminta bantuan Itzhak untuk membebaskan Hendrik, yang akhirnya Hendrik dapat lepas dari tawanan sementara itu. Dari Hendrik, Spillman mendengar bahwa mereka harus punya surat bekerja agar bisa tinggal di tempat mereka sekarang. Setelah keluarga Spillman mendapatkan semua surat kerja, mereka semua mulai bekerja di sebuah pabrik. At least we got work in the ghetto, eh? Geht euch dann hier zurück und bringt euer Zeug mit. 15 Kilo, nicht mehr. Tidak lama mereka bekerja, mereka akhirnya dipindahkan ke sebuah camp dengan janji pekerjaan yang lebih baik. Mereka menunggu di sana untuk beberapa lama tanpa makanan yang cukup. Sampai akhirnya mereka dipindahkan dengan satu kereta dan dimasukkan dengan paksa walau kereta itu sudah penuh. Seorang polisi yang mengenal Spillman menariknya keluar dari barisan tersebut untuk menyelamatkan karena polisi tersebut tahu kemana kereta itu pergi dan itu tidak baik. Spillman akhirnya terpisah dengan keluarganya dan meninggalkan tempat itu seorang diri. Ia kembali ke Gotha dan melihat tempat itu sudah banyak orang yang meninggal serta tempat itu sudah kacau balau. Spillman kembali ke kafe tempat ia bekerja dan bertemu dengan pemilik kafe tersebut, dan mereka pun bersembunyi bersama agar tidak tertangkap tentara Nazi. Singkat cerita, Spillman dan pemilik kafe tersebut akhirnya bekerja di sana di bawah pengawasan Nazi. Ia pun melihat Dorota di sana. Rencana ingin bertemu Dorota pun harus pupus karena ia diberitahu apabila ada warga Polandia yang membantu Yahudi, maka akan dihukum gantung. Suatu hari saat mereka sedang menuju ke tempat mereka bekerja, tanpa alasan yang pasti, seorang kepala tentara Nazi datang dan menyuruh beberapa orang masuk ke depan dan tiarap. Setelah itu, ia pun menembaki kepala orang-orang tadi. Psikopat gila. Di tempat kerja ini, Spillman bertemu dengan Jurek, seorang kenalan lamanya. Dari Jurek, Spillman mendapatkan info bahwa orang-orang Yahudi akan melakukan perlawanan dan semuanya telah terorganisir dengan baik. Namun saat kembali bekerja, tanpa sengaja Spillman menjatuhkan batu bata yang ia bawa dan harus menerima hukuman dari tentara Nazi. Spillman pun dipindahkan ke ruangan logistik, tempat persediaan makanan untuk para pekerja. Jurek yang ditugaskan untuk mengambil persediaan makanan dari luar tempat mereka bekerja, menyelipkan beberapa senjata untuk mereka melakukan perlawanan nantinya. Senjata tersebut juga didapatkan dari orang-orang yang ingin melakukan perlawanan terhadap Nazi di luar sana. Spillman yang tahu Jurek sering keluar untuk mengambil makanan, akhirnya menuliskan surat yang ditujukan ke Janina, seorang penyanyi Polandia kenalan Spillman. Ia ingin Jurek menyampaikan pesan tersebut agar dapat bebas dari camp tempat ia bekerja sekarang. We haven't much time. Come on. Akhirnya Spillman berhasil keluar dan menemui Janina serta suaminya. Ia pun mendapatkan makanan yang layak dan menikmati hidup yang selama ini sudah lama ia tidak rasakan. Namun Janina dan suaminya memindahkan Spillman ke sebuah apartemen karena tidak aman baginya bila tinggal di situ terlalu lama. Dibantu oleh Gabe, Spillman pun diberikan persediaan makanan dan diingatkan untuk tidak berisik agar tidak ada orang yang tahu. Gabe juga memberikan secari kertas bertuliskan alamat seseorang yang bisa membantunya apabila Spillman dalam keadaan darurat. 1 April 1943, terjadi pemberontakan di kamp orang Yahudi berada, tempat di mana Spillman waktu itu bekerja. Orang Yahudi yang berada di sana akhirnya melakukan perlawanan dan Spillman hanya bisa menonton dari kejauhan dari tempat ia berada. Tidak memakan waktu lama, akhirnya orang Yahudi di sana berhasil dikalahkan oleh tentara Nazi.
Waktu pun berlalu. Gabe kembali datang membawa persediaan makanan. Tapi itu adalah terakhir kali mereka bisa bertemu. Gabe menyampaikan ia sedang dalam pelarian dan diincar oleh tentara Nazi. Sedangkan Janina dan suaminya sudah tertangkap. Mereka pun berpisah dan Spillman memilih menetap di apartemen itu. Spillman akhirnya kehabisan makanan dan kelaparan setelah beberapa waktu. Saat sedang mencari sisa-sisa makanan, tanpa sengaja ia menjatuhkan piring-piring dan itu membuat ia ketahuan oleh orang yang ada di kamar sebelah. Tetangga itu meminta Spillman menunjukkan kartu identitasnya, namun karena tidak bisa, ia akhirnya kabur dari situ. Are you from this flat? You're not registered. It's you! Stop! It's you! Spillman pun pergi ke alamat yang sudah diberikan oleh Gabe. Ternyata itu adalah rumah Dorota yang saat ini sudah bersuami dan sedang hamil. Spillman akhirnya menginap di rumah Dorota malam itu, sampai esok pagi suami Dorota mengajak Spillman pindah ke sebuah apartemen yang berseberangan dengan sebuah rumah sakit dan kantor polisi Jerman. Di sini juga ada piano, namun karena tidak boleh berisik, Spillman hanya berhayal memainkannya. Kembali Spillman dikenalkan oleh seseorang bernama Salas. Salas inilah yang akan membantu Spillman dengan mengirimkan makanan untuknya. Suami Dorota juga memberi info bahwa tentara sekutu sudah mulai dekat dan berperang melawan Nazi. Spillman mengalami kelaparan dan sakit akhirnya, dikarenakan Salas tidak kunjung datang setelah beberapa lama. Dorota dan suaminya akhirnya datang ke rumah Spillman dan melihat Spillman yang telah terbaring di kasur dengan kondisi kurus dan tak berdaya. Sementara suami Dorota memanggil dokter, Spillman mendapatkan info bahwa Salas telah mengumpulkan dana atas namanya dan membawa kabur uang-uang yang telah dikumpulkannya. My God. Manschauer should be shot. Inflammation of the gallbladder. Why do you live? Akhirnya dokter datang dan memberikan obat kepada Spillman. Dorota dan suaminya juga akhirnya berpisah dengan Spillman karena mereka akan pindah. Kembali Spillman seorang diri bertahan di dalam apartemen itu. Ia melihat banyak pemberontak menyerang tentara Nazi yang ada di dekat rumah sakit. Semakin banyak pemberontakan, semakin banyak pula orang yang mati di tangan Nazi. Akhirnya tentara Nazi datang ke daerah Spillman dengan membawa tank untuk menghancurkan orang-orang yang bersembunyi di sana. Spillman yang terkurung di dalam ruangannya pun mencoba kabur dari gedung itu dan bersembunyi di belakang tempat sampah. Merasa keadaan mulai aman, Spillman pun memilih pindah ke rumah sakit yang ada di seberang apartemennya. Di rumah sakit ini, Spillman beristirahat dan mencari makanan yang masih tersisa di sana. Ia mendapatkan sedikit makanan dan meminum air sisa yang ada di sana. Spillman juga melihat dari jendela rumah sakit para tentara Nazi yang berada di sana dan membakar mayat-mayat yang ada di jalan. Selama beberapa waktu ia tinggal di rumah sakit, Spillman sudah semakin tidak terurus. Tentara Nazi juga datang ke daerah itu dan membakar gedung-gedung yang ada di sana. Melihat hal itu, Spillman berusaha kabur melalui tembok pembatas dan kembali ke daerah di mana dulu ia tinggal. Tampak daerah itu sudah hancur dan tidak ada satu orang pun tinggal di sana. Spillman akhirnya memilih sebuah rumah dan mendapatkan makanan di sana. Mendengar ada tentara Nazi yang datang, segera Spillman pergi ke atas rumah itu dan ia pun tinggal di gudang atas. Sampai tiba malam hari, kondisi yang telah aman membuat Spillman turun dari gudang atas untuk mencari alat pembuka kaleng makanan tersebut. Namun, saat makanan itu sedang berusaha dibuka, kaleng itu pun jatuh dan Spillman melihat seorang tentara Jerman yang sedang menatapnya.
Kapten Wilm, nama dari kapten tentara Jerman tersebut, yang akhirnya bertanya apa yang dilakukan Spielmann dan apa pekerjaannya. Ich war Pianist. Hier kommen Sie. Spielen Sie mal. Wilm akhirnya meminta Spielmann memainkan piano yang ada di sana. Spielmann mulai memainkan piano tersebut dengan indahnya yang membuat Kapten Wilm terdiam. Setelah itu Kapten Wilm pun pergi membiarkan Spielmann tetap hidup. Kapten Wilm yang notabene adalah tentara Nazi berbaik hati dengan selalu mengirimkan makanan kepada Spielmann. Hingga akhirnya tentara Nazi harus meninggalkan daerah itu karena tentara sekutu berhasil mendesak mereka mundur ke tempat lain. Kapten Wilm akhirnya berpisah dengan Spielmann serta memberikan pakaian tentaranya agar Spielmann merasa lebih hangat. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Danken Sie Gott nicht mehr. Sagen Sie mir Ihren Namen. Spielmann. Spielmann. Sampai suatu hari, Spielmann melihat sebuah mobil dengan bendera Polandia lewat. Ia pun melihat keluar dan merasa bahagia karena perang telah usai di sana. Orang-orang yang datang pun ia dekati untuk memeluk mereka karena rasa senang Spielmann. Namun, karena ia memakai pakaian Jerman yang diberikan oleh Kapten Wilm, ia langsung ditembaki karena disangka sebagai tentara Jerman. Ia pun berteriak jika ia adalah orang Polandia. I'm Polish! Please! I'm Polish! Don't shoot, I beg you. I'm Polish. I'm Polish. Calm down! Yes, he's Polish. I'm cold. Akhir cerita, keadaan membaik dan kita diperlihatkan tentara Nazi yang telah menjadi tawanan tentara sekutu. Salah satu dari tawanan tersebut adalah Kapten Wilm. Wilm yang saat itu mendengar salah satu tawanan Polandia yang bebas menyebutkan dirinya adalah seorang musisi. Ia langsung menitipkan pesan ke orang itu yang ditujukan kepada Spielmann untuk dapat membebaskannya. Beberapa hari kemudian orang tersebut kembali ke kota dan bertemu dengan Spielmann yang telah kembali ke radio tempat ia dulu bekerja. Segera setelah itu mereka menuju kamp tahanan tersebut, namun sayang ternyata para tentara Jerman telah dipindahkan dari sana. Film pun tamat. Ya guys, itu dia alur film The Pianist yang tayang tahun 2002. Film yang seru abis sih, dengan cerita yang membuat kita melihat dari sisi seorang yang kabur ke sana kemari dari tentara Nazi. Untuk info ya guys, akhirnya Kapten Wilm meninggal pada saat di kamp tahanan. Dan juga ada info bahwa masa di mana pemusnahan orang-orang Yahudi ini disebut juga era Holocaust, di mana lebih dari 6 juta orang Yahudi dibantai baik itu pria, wanita maupun anak-anak. Pemusnahan ini didukung oleh tentara Nazi yang dipimpin langsung oleh Adolf Hitler. Oke guys, sampai di sini dulu alur film kita. Sampai ketemu lagi di alur-alur film lainnya. Terima kasih dan see you.